ini dengan siapa? Dengan Fitria. Sekolah di mana? SMK Negeri 1 Wetan Kelas? kelas 1. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Puasanya lancar kan ya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah ya. Nah, sebelumnya udah tahu belum kakak namanya siapa? Belum. Kita perkenalan dulu ya kakak ya. Baik, kakak namanya Kak Siti, boleh panggil ibu ataupun kakak. Nah, di sini kakak adalah sebagai untuk membantu pemasaran adik. Nah, sebelum masuk ke tahap inti, sebelumnya adik udah tahu belum apa itu konseling? Belum tahu? Sudah pernah melakukan sebuah konseling? Jadi ibu akan menjelaskan sedikit mengenai konseling itu apa ya. Baik, konseling adalah suatu proses pemberian bantuan yang diberikan kepada konselor oleh konseling. Nah, di sini konselornya adalah ibu dan konselingnya adalah adik. Di sini kita akan membahas mengenai permasalahannya adik. Nah, di sini kita akan mengentaskan suatu permasalahannya agar permasalahannya dapat terselesaikan dengan tuntas. Jadi nanti Kak Adik harus terbuka mengenai permasalahan adik. Adik jangan khawatir tentang permasalahan adik. Tidak akan ibu beritahukan kepada orang lain. Selain kita hanya berdua saja di sini. Bagaimana sampai sini? Paham mengenai konseling? Paham ya? Sebelum kita lanjut, kita menyepakati waktu terlebih dahulu. Kira-kira berapa menit nih yang akan kita lakukan untuk melakukan kegiatan konseling pada hari ini? 15 menit. 15 menit. Setuju? Baik ya, kita melakukan 15 menit. Ibu akan menjelaskan sedikit lagi mengenai konseling itu apa tadi. Proses bantuan secara kepada konselor oleh konselingnya. Jadi adik harus terbuka, unek-uneknya harus keluarin agar permasalahannya dapat terselesaikan dengan tuntas. Ya, sudah siap melakukan konseling? Sudah siap. Saya bingung. Kenapa dek? Saya mempunyai kakak namanya Aldi yang 1 bulan yang lalu mengalami kecelakaan. Saya sangat sedih kak. Kakak saya meninggal tepat di depan mata saya. Lalu Saya sangat merasa bersalah atas kejadian kakak saya. jadi adik Tria ini mempunyai kakak yang bernama Anggi dan meninggal 1 bulan. Ya kak, saya sangat sedih. Kakak saya yang saya sayangi meninggal. Coba ceritakan kronologinya seperti apa. Saat itu saya menemui kakak saya di sekolah. Tidak tahu kenapa, biasanya saya pulang naik angkot. Entah kenapa pada saat itu saya memutuskan untuk dijemput oleh kakak saya. Dan kebetulan kakak saya lagi ada jam kosong kuliahnya. Saya menunggu kakak saya di gerbang sekolah ketika terdengar suara tabrakan motor yang sangat keras. Suara tabrakan itu. Kemudian saya shock dan kaget. Ternyata helm yang dipakai sama persis dengan helm yang dipakai kakak saya. Kemudian beberapa menit ada ambulan membawa kakak saya ke rumah sakit. Dan saya disuruh teman saya tidak ikut. Dan setelah itu saya diberi kabar bahwa kakak saya telah meninggal. Iya, ibu tahu apa yang dirasakan oleh Dek Tria. Biasanya Dek Tria merasa bersalah dengan kecelakaan yang dialami oleh adik Tria. Ya, saya merasa bingung. Saya ingin menebus kesalahan saya karena selama ini saya merasa bersalah atas kematian kakak saya. Dan saya ingin rasanya mati saja. Nah, kenapa saya harus berbuat apa? Jadi Dek Tria ini merasa bersalah dan ingin mati saja bersama kakaknya. Apakah itu keputusan terbaik buat Dek Tria? Saya tidak tahu. Dia pernah membicarakan kepada orang tua Dek Tria? Belum sama sekali. Jadi adik Tria belum pernah berbicara kepada orang tua. Jadi di sini kakak akan mencontohkan simulasi berbicara kepada orang tua. Nanti setelah simulasi ini nanti adik Tria bisa mempraktekkan di rumah untuk berbicara kepada orang tua dengan baik.
Nanti ibu akan menceritakan simulasi. Jadi nanti ibu sebagai orang tua dan dek Ria sebagai adik Ria itu sendiri. Gimana? Sudah bisa? Bisa. Sudah prakteknya seperti apa? Permisi Bu, saya ingin berbicara sesuatu dengan Ibu. Iya nak, berbicara apa? Jadi gini Bu, saya akhir-akhir ini sering melamun. Iya, ibu tahu. Jadi sebenarnya kematian kakak kamu itu bukan disebabkan oleh kamu. Itu sudah takdir yang maha kuasa. Itu adik dia jangan pernah lupakan doa, lupakan sholat, karena Allah akan membantu permasalahan kita, permasalahan yang dialami kita. Berhubung nanti ibu telah mencontohkan simulasi ini, agar dia nanti bisa mencontohkan setelah selesai kegiatan layanan ini. Berhubung juga waktunya sudah habis nih ya, sudah 15 menit, kita akhiri kegiatan layanan pada hari ini. Bagaimana perasaan adik Tria setelah melakukan kegiatan layanan pada hari ini? Iya Bu, saya merasakan saya ingin mendoakan kakak saya dan berbuat baik kepada orang tua saya. Jadi adik Tria sudah merasa lega ya, permasalahannya sudah terselesaikan dengan baik. Lucu. Jadi kesimpulan seperti apa nih pada hari ini? Sayang, jangan bersedih karena kematian kakak kamu itu bukan salahkan kamu tetap harus mendoakan kakak kamu di alam sana. Terima kasih Bu. Ria terlalu egois dengan semua ini. Ria berjanji akan membahagiakan Ibu. Itu saja Bu. Sayang, jangan berpikiran pendek seperti itu. Ini kalau ketika ibu dan bapak telah tua, siapa yang mengurus ibu? Jadi adik harus mengikhlaskan kakak agar kakak di sana tenang. Terima kasih Bu. Ria terlalu egois dengan semua ini. Ria berjanji akan membahagiakan Ibu dan mendoakan kakak. Kapan adik Ria akan membicarakan kepada orang tua ini? Iya Bu, saya bicara kepada orang tua saya besok. Ini kesimpulan kegiatan layanan pada hari ini. Jadi kesimpulannya gini Kak, saya merasa sedih atas kematian kakak saya yang telah Ibu beri contoh mengenai simulasi bagaimana cara berkomunikasi baik dengan orang tua. Oke, baiklah, itu ya. Bagaimana? Sudah lega ya? Sudah. Selamat hati di jalan ya, Nak. Iya Bu.